warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henny Lilia Dewi, dosen Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, sebagai peserta PKDP PTP UIN Kiai Haji Saifuddin Sungki Purwokerto tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran mata kuliah workshop pendidikan matematika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Bu. Semangat semuanya ya. Semangat. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan, saya sudah mengatur absen di Sikadu masing-masing. Silakan teman-teman bisa mengakses presensi terlebih dahulu di akun Sikadu. Sudah siap untuk perkuliahan hari ini? Sudah. Teman-teman sudah membawa alat peraga yang kemarin sudah dibuat ya? Nah, sebelum kita mempresentasikan alat peraga, ini ingin mengingatkan, berdasarkan pertemuan minggu lalu, kita sudah mengidentifikasi bagaimana sih alat peraga yang baik melalui penayangan video yang sudah Bu Eni share. Apakah sudah ditonton videonya? Sudah dipahami atau hanya ditonton saja? Sudah. Ya. Baik, untuk mengingatkan kembali mengenai video kemarin yang sudah saya share, saya akan menampilkan ulang dan nanti akan menanyakan kepada teman-teman, kira-kira apakah alat peraga yang sudah dibuat itu sudah memenuhi kriteria atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan workshop pendidikan matematika. Pada kesempatan kali ini dalam video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan mengenai alat peraga matematika atau matematika. Baik, sebelum teman-teman nanti mempresentasikan alat peraga masing-masing dari perwakilan kelompoknya, Bu Eni ingin bertanya, kemarin ketika membuat alat peraga, apakah membuat sendiri atau secara bersama-sama? Bersama-sama. Apakah kemarin ada perbedaan pendapat di antara kalian? Ada ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyamakan pendapatnya? Dengan musyawarah dulu. Dengan musyawarah ya, dan menentukan mana alat peraga yang terbaik, biasanya gitu ya. Ini adalah salah satu prinsip dari moderasi beragama. Teman-teman pernah mendapatkan mata kuliah tentang moderasi beragama? Pernah. Nah, salah satunya adalah ada nilai tentang kerjasama dan toleransi. Termasuk dalam membuat alat peraga, tidak semua mata kuliah itu jenisnya seperti ini. Tetapi kalau mata kuliah workshop pendidikan matematika, di situ ada proyek yang harus dikerjakan secara bersama-sama dan menyatukan pendapat dari semua anggota kelompok itu tidak mudah. Itu membutuhkan toleransi, membutuhkan kerjasama dalam membuatnya. Kalau tidak ada toleransi, maka nanti akan alat peraganya malah tidak jadi. Mana yang akan dibuat, idenya siapa yang akan dikembangkan menjadi sebuah alat peraga. Terus seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian Ferry juga ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang membuat alat peraga berkaitan dengan materi yang tidak matematika banget? Pada kelas yang sebelumnya itu ada juga alat peraga yang dia memperagakan atau mengembangkan tentang materi zakat. Materi zakat itu berkaitan dengan materi apa teman-teman? Kalau di matematika materi perbandingan ya. Berapa persen ya, dia mempunyai harta berapa persen, kemudian harus dizakatkan berapa rupiah gitu misalnya. Nah,
Kemarin juga ada yang membuat berbagai macam alat peraga, tidak hanya tentang matematika, tapi juga ada tentang zakat dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa matematika itu tidak hanya dipelajari sendiri. Ada istilah matematika sebagai ratunya ilmu dan melayani semua ilmu. Artinya dia juga bisa dikaitkan dengan keislaman. Contohnya tadi adalah tentang zakat. Jadi sangat memungkinkan alat peraga yang kalian buat itu memudahkan siswa tidak hanya memahami materi matematika, tetapi juga tentang materi keislaman. Makanya sebisa mungkin materi matematika itu selalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi terasa manfaatnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya saya ingin menanyakan mengenai apa yang sudah kalian tonton dalam video kemarin. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari alat peraga. Siapa yang bisa menyampaikan definisi dari alat peraga? Silakan angkat tangan. Izin menjawab Ibu. Jadi alat peraga itu suatu jembatan yang menghubungkan antara matematika, konsep matematika yang abstrak dengan matematika yang konkret begitu Bu. Terus alat peraga itu juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna gitu Bu. Oke, terima kasih Isfani atas tadi pendefinisian dari alat peraga matematika. Berikutnya yang kemarin juga sudah dipelajari mengenai tujuan dari penggunaan alat peraga. Siapa yang masih ingat dari video kemarin? Saya Bu. Oke, silakan Mas Bakti sampaikan. Yang pertama ada konkret dan abstraksi. Jadi dari matematika abstrak bisa disalurkan jadi matematika yang lebih nyata. Dan yang kedua, mempromosikan pembelajaran aktif. Jadi untuk pembelajaran menggunakan alat peraga itu menjadi lebih aktif. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi atau sifat pengajaran yang interaktif. Jadi apabila menggunakan alat peraga, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan sangat efisien. Applause untuk Bakti, luar biasa ya jawabannya. Sangat memahami tentang apa tadi manfaat dari penggunaan alat peraga. Yang berikutnya adalah tentang jenis-jenisnya sekarang. Oke, jenis atau macam-macam dari alat peraga. Siapa yang masih ingat? Dila Bu. Oke, Dila, silakan Dila. Izin menjawab Bu, ada 4 jenis alat peraga. Yang pertama ada bentuk geometris seperti objek balok. Yang kedua itu ada alat ukur seperti penggaris. Yang ketiga ada alat peraga berbantuan berbasis angka seperti objek manik-manik. Dan yang keempat ada alat peraga perangkat lunak. Kriteria atau alat peraga yang efektif itu harus memenuhi apa saja? Komponen apa saja yang harus ada di alat peraga? Siapa yang ingin menjawab? Angkat tangan. Saya Bu. Oke, silakan Tarisa. Izin menjawab ya Ibu. Yang pertama untuk kriteria alat peraga yang baik itu dia harus relevan dengan pembelajaran matematika. Kemudian yang kedua, alat peraga itu seenggaknya harus memiliki daya tahan yang kuat karena untuk digunakan berulang-ulang oleh siswa. Kemudian yang ketiga, siswa itu harus mudah dalam mengakses alat peraga tersebut. Dan untuk yang terakhir, alat peraga itu seharusnya bisa disesuaikan dengan gaya belajar dan strategi belajar siswa yang berbeda-beda. Seperti itu. Sesuai dengan tabel spesifikasi kalian, silakan dicek kembali mengenai alat peraga yang sudah kalian buat. Ini alat peraga apa namanya? Rumah baru. Di Angeli, mana saja? Ini untuk soal Dari bawah 10 ke 9. Oh, ini dari sini ya. Baik teman-teman, sudah mencermati dan menyempurnakan alat peraga masing-masing. Berarti sekarang saatnya untuk mempresentasikan alat peraga kalian. Oke, untuk kelompok yang pertama, Bu Eni ingin kelompok 3 yang maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, ada saya Ulin Hamutakin dan juga dua teman saya, Tarisa Sinta Isani dan juga Isfani Rahmat Alfi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan alat peraga yaitu rumah bangku. Untuk caranya yaitu rumah bangun ruang sisi lengkung. Alat peraga kami yaitu untuk mempermudah
bagaimana cara menghitung volume kerucut. Oke, silakan diperagakan. Bu ini ingin yang kerucut. Untuk menghitung volume kerucut, kita bisa menghitung melalui sobekan kertas. Dimasukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Oke, diperlihatkan ke teman-teman. Jadi ini diisi sampai Kemudian Kemudian dituangkan ke dalam tabung. ruangannya diperlihatkan ke teman-teman ya. Yang satu meter. Untuk membuktikan bagaimana volume tabung itu, yaitu 3 kali dari volume kerucut. Isi 3 kali. Ya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa volume tabung yaitu 3 kali dari volume kerucut, atau volume kerucut merupakan 1/3 dari volume tabung. Seperti itu teman-teman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 3. Sekarang Bu ini ingin tanggapan dari salah satu mahasiswa atau beberapa mahasiswa terkait alat peraga yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Jadi ingin Bila, silakan memberikan tanggapan Bila. Baik Bu, disini menanggapi tadi yang Bila lihat alat peraganya sungguh mengedukatif sekali, karena kita itu bisa memperagakan yang aslinya. Antara kerucut itu 1/3 dari tabung, kalau tabung itu 3 kalinya kerucut. Jadi siswa itu lebih bisa memahami dengan maksimal. Oke, sip. Jadi seperti itu ya. Kemudian tadi kita juga sudah memperagakan dari masing-masing mahasiswa. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena kita sudah selesai dengan proyek alat peraga, maka kita akan beralih ke media pembelajaran digital. Nah, ini ingin menunjukkan salah satu penelitian yang saya lakukan. Ini adalah salah satu penelitian yang saya lakukan bersama rekan saya, yaitu Bu Santika dan 2 mahasiswa. Salah satu media pembelajaran digital yang digunakan menggunakan geometri, yaitu GeoGebra. Jadi di sini saya mengembangkan modul geometri yang dia berbasis computational thinking dan juga berbantuan dengan GeoGebra yang bisa diakses secara online. Nah, sebagai inspirasi dari teman-teman, nanti teman-teman bisa mulai mengeksplorasi macam-macam media digital, termasuk membaca artikel ini kira-kira seperti apa media digital yang dimaksud sebelum nanti teman-teman akan membuat media pembelajaran digital. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, yaitu terkait materi alat peraga matematika. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya tutup? Cukup ya. Baik, untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, teman-teman mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya tadi adalah untuk mempelajari media pembelajaran digital. Dan untuk masukkan alat peraga tadi silakan bisa ditindaklanjuti sehingga nanti bisa lebih sempurna. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.